Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, adada khalqihi wa ridha nafsi, wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Summa salatu wassalamu alaihi nabiyina Muhammadin ibni Abdillah alladhi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terasa kita di malam hari ini sudah sampai pada malam ke-8 bulan Ramadan, yang mana pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang amat baik, kesempatan yang luar biasa, sebuah nikmat yang tidak bisa semua orang rasakan. Maka selainnya kita sebagai muslim senantiasa mengikat diri kita dengan bulan Ramadan, sehingga datangnya bulan Ramadan, jangankan datangnya, pergantian hari, pergantian pekan, pergantian bulan menuju bulan Ramadan adalah hal yang sangat penting bagi kita. Saya kira ini selaras dengan pepatah Arab yang menyatakan inna ghadan linadhirihi qarib. Sesungguhnya hari esok, sesungguhnya masa depan, sesungguhnya momentum penting dalam hidup kita. Jika kita menantinya, maka ia terasa sangat dekat. Dan demikianlah juga yang telah diberikan sebaik-baik contoh oleh generasi sebaik-baik umat ini setelah generasi sahabat, yaitu adalah generasi salafun saleh. Imam Mu'alla Ibnul Fadl mengatakan, kanu yad'una sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan. Mereka kaum salafun saleh berdoa selama 6 bulan lamanya sebelum bulan Ramadan, agar Allah mengizinkan mereka untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Yang artinya 6 bulan sebelum bulan Ramadan, para salafun saleh tidak hanya berdoa untuk hal-hal kebutuhan sehari-hari mereka saja, namun mereka juga berdoa semoga Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Dan ini adalah salah satu bentuk bagaimana seseorang dapat mengikatkan dirinya dengan bulan Ramadan. Namun hadirin rahimakumullah, tidak hanya sampai di situ. Mu'alla Ibnul Fadl melanjutkan, wa yad'una sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Dan mereka kaum salafun saleh berdoa selama 6 bulan lamanya setelah bulan Ramadan agar Allah berkenan menerima amalan mereka pada bulan Ramadan yang lalu. Maka bisa kita bayangkan 1 tahun penuh mereka berdoa untuk berkaitan dengan Ramadan. 6 bulan sebelumnya mereka berdoa semoga Allah mempertemukan kami dengan bulan Ramadan. 6 bulan setelahnya mereka berdoa taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan engkau dan amalan kita. Maka inilah sebaik-baik contoh, hadirin rahimakumullah, tentang bagaimana seseorang bisa mengikat diri mereka dengan momentum penting yang bernama bulan Ramadan. Maka bertemunya kita dengan bulan Ramadan jangan sampai menjadi sebuah kesia-siaan, karena kita termasuk orang yang merugi jika kita bertemu bulan Ramadan namun dosa kita tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan kita tahu juga kaum salafun saleh begitu memanfaatkan bulan Ramadan
dengan sebaik mungkin. Kisah yang sangat terkenal dan kita sama-sama mafhum adalah bagaimana seorang Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran dalam satu hari 2 kali khatam, yang artinya dalam 1 bulan beliau mengkhatamkan 60 kali. Betapa jauhnya perbandingan antara kita dengan beliau. Walaupun sangat jauh perbandingannya, setidaknya kita berusaha untuk ke arah sana. Maka jika kita tidak bisa berdoa 1 tahun penuh berkaitan dengan bulan Ramadan, setidaknya dengan hadirnya bulan Ramadan menghadiri kita semua, maka setidaknya kita merasa bahagia, merasa bangga dapat bertemu dengan bulan Ramadan, dan kita lanjutkan dengan memaksimalkan ibadah kita. Dan salah satu ibadah yang paling inti, paling utama dalam bulan Ramadan adalah Al-Quran itu sendiri, yang mana bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Di bulan ini Al-Quran diturunkan pertama kali. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka hendaknya mendekat kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman dari Zat yang maha mulia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Al-Quran merupakan firman yang diturunkan kepada manusia melalui malaikat, yang dengan Al-Quran tersebut mengangkat derajat malaikat tersebut menjadi Sayyidul Malaikat, menjadi pemimpinnya para malaikat, yaitu malaikat Jibril. Dan juga Al-Quran diturunkan kepada manusia melalui seseorang perantara yang kita kenal sebagai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dengan Al-Quran itulah salah satunya yang menjadikan Nabi Muhammad menjadi paling mulia, menjadi Imamul Anbiya, menjadi pemimpinnya para nabi. Dan juga Al-Quran turun di bulan Ramadan untuk pertama kali, maka juga mengangkat derajat bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Maka sekali lagi, jika kita menghendaki kemuliaan datang kepada kita, maka hendaknya kita mendekat kepada Al-Quran, karena Al-Quran inilah yang menjadi ibadah inti kita pada bulan Ramadan. Dan di antara banyaknya kemuliaan dan keutamaan dari bulan Ramadan, hadirin rahimakumullah, izinkan kami untuk menggarisbawahi beberapa di antaranya, tepatnya 3 di antaranya. Jika Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah berkenan untuk memperdalam, kami sarankan untuk membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Di sana disampaikan banyak sekali hadis tentang bagaimana keutamaan dan kemuliaan Al-Quran. Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, membaca Al-Quran selalu mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Sebagaimana sabdanya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya, bagi bacaan tersebut, yaitu adalah 1 buah pahala atau 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan tersebut akan dilipat gandakan, akan dibalas sebanyak 10 kali lipat. Maka hadirin rahimakumullah, tak terbayang begitu banyaknya pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca surah Al-Fatihah, yang merupakan kewajiban kita sehari-hari, yang dalam salat wajib kita minimal kita membaca 17 kali. Belum lagi kita tambah dengan salat-salat sunnah termasuk tarawih, maka betapa banyaknya pahala yang kita dapatkan. Jangankan kita membaca surah Al-Fatihah, membaca salah satu ayat terpendek dalam Al-Quran, yaitu Alif Lam Mim, kita tidak hanya mendapatkan 1, 2, 3 pahala, melainkan mendapatkan 30 kali lipat pahala dan kebaikan. Sebagaimana dilanjutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sama, la aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, wa lam harf, wa mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, namun alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami muliakan, membaca Al-Quran
dengan bagaimanapun kondisi bacaan Al-Quran kita senantiasa mendatangkan kebaikan, senantiasa mendatangkan pahala. Sebagaimana sabdanya, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, orang yang mahir berkaitan dengan Al-Quran, baik membacanya, menghafalkannya, mentadaburinya, dan lain sebagainya, ma'as safaratil kiramil bararah, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia. Kata ma'a atau bersama kita juga bisa artikan sebagai setara dengan para malaikat yang mulia. Maka orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka mereka disetarakan dengan para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'atu fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak terlalu mahir dalam membaca Al-Quran? Maka kita tidak perlu berkecil hati, karena disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dan merasakan atas sulitnya bacaan tersebut, maka baginya 2 kali lipat pahala. Maka entah kita mahir atau tidak mahir membaca Al-Quran, berdekatan dengan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran adalah aktivitas yang tidak akan pernah merugikan kita. Bagi yang mahir akan disetarakan dengan para malaikat yang mulia. Bagi yang belum mahir akan Allah berikan 2 kali lipat pahala, karena selain pahala yang ia baca juga berkaitan dengan usaha yang dikeluarkan secara lebih untuk membaca Al-Quran. Itu yang kedua. Yang terakhir yang dapat kami sampaikan pada kesempatan singkat ini, yang ketiga adalah dengan membaca Al-Quran akan membuka potensi pertolongan kepada kita pada hari akhir nanti. Sebagaimana sabdanya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh engkau Al-Quran, maka ia akan datang pada hari akhir nanti sebagai syafi', sebagai pemberi syafaat, sebagai pemberi penolong. Maka barang siapa di antara kita yang ingin mendapatkan pertolongan pada hari akhir nanti, salah satu wasilahnya adalah kita berdekatan dengan Al-Quran. Maka hadirin yang kami muliakan, sekali lagi, berdekatan dengan Al-Quran, mendekatkan diri kepada Al-Quran merupakan aktivitas yang tidak akan pernah merugikan kita. Terlebih Al-Quran adalah salah satu ibadah kunci pada bulan Ramadan ini. Dan mari kita manfaatkan sebaik mungkin momentum yang sangat baik ini, bulan Ramadan, untuk memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quranul Karim, sehingga kita pasca bulan Ramadan nanti akan semakin dekat dan semakin dekat kepada Al-Quran, yang artinya kita semakin mendekat kepada kemuliaan. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.